Shalom, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas hari ini, karena Tuhan Kau selalu menyertai kami, baik di waktu pagi, terutama pada waktu malam. Sebelum kami tidur, biar kami berdoa, membaca firman, merenungkan, dan menyimpannya dalam hati. Supaya dalam tidur kami Kau memberikan mimpi, Kau memberikan juga Tuhan firman-firman-Mu, supaya pada saat kami bangun mengalami kesegaran, kekuatan, dan kasih daripada Tuhan. Supaya kami boleh melanjutkan pekerjaan kami dengan baik pada besoknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap mereka yang tersu dan yang punya masalah persoalan tantangan. Mereka Tuhan Kau memberikan kekuatan, mereka dalam pergumulan Kau memberikan jalan keluar. Dan kami Tuhan berdoa untuk mereka yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini yaitu terdapat dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-3. Menurut ukuran iman. Menurut ukuran iman, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, kalau menurut kisah ini, bahwa Paulus itu mendapatkan karunia daripada Tuhan, dan dia menasihatkan kepada kita supaya kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, lebih daripada iman kita. Hendaklah sesuai dengan iman kita yang dianugerahkan kepada kita. Demikian kalau kita melihat bagaimana dengan Abraham. Abraham dia tidak memikirkan apa-apa, tetapi Tuhan memberikan visi kepada dia. Tentunya visi itu pasti juga, saudara, itu pasti agak lebih tinggi. Ketika Tuhan memberikan visi, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menambahi iman. Dan tentunya iman itu terus bekerja untuk mencapai visi itu. Tetapi yang dikatakan ini adalah bukan soal visi, tetapi keinginan, cita-cita kita, saudara, yang bukan visi daripada Tuhan, keinginan kita. Contohnya kalau kita melihat, yaitu seseorang di dalam hidupnya, anggap aja saudara, kalau dia mau mengangkat biasanya 20 kilo, tiba-tiba dia mengangkat 30 sampai 40, ya pasti mungkin dia paksa kuat, tapi pasti ada ototnya yang bisa putus. Demikian juga kalau kita melihat, saudara, yaitu kalau kita biasa bisa berjalan atau lari sekian meter atau sekian kilo, namun kemudian kita pertamanya kita genjot dengan kencang, dengan kekuatan yang powerful, mungkin kita nggak sampai 100 meter udah kelelahan. Sebab itu dalam pertandingan atletik itu pemainnya, yang pesertanya itu ada dibagi. Ada yang 100 meter, ada yang 200, ada yang 400, ada yang maraton. Kalau 100 meter mereka pasti menggunakan tenaga dengan sekuat mungkin. Nah, setelah 100 meter mereka lepas, saudara. Tetapi kalau 400 meter mereka tidak mungkin seperti lari 100 meter. Pasti mereka mengurangi. Ya, karena apa? Mereka menjaga temponya, waktunya, supaya jangan sampai 100 meter kuat, 150 tidak kuat, kemudian dia tertinggal. Sehingga dia mesti menjaga tempo. Anggap aja kalau biasanya orang lari 100 meter, dia bisa, ya rata-rata pelari yang ikut peserta kejuaraan itu, anggap aja biasanya kalau 100 meter itu 11 detik. Ada yang 9,8 itu juara dunia, ya. Ada yang 10, anggap aja 11 rata-rata, 11. Itu dengan kecepatan penuh. Kalau kita berjalan 400 meter atau berlari 400 meter, berarti hitungannya kan mesti 40 detik kalau kita dengan konstan itu. Ternyata nggak ada yang bisa 40 detik, saudara. Itu pasti mereka akan 50 lebih 60. Loh kenapa? Karena mereka menjaga temponya, sehingga kecepatannya mereka itu berkurang. Demikian juga kalau maraton lebih panjang, pasti mereka tidak akan lari seperti 400 meter. Mereka akan mengurangi temponya lagi.
Di sinilah letaknya saudara, kita juga tahu perjalanan hidup kita ini bukan 1 jam. Perjalanan hidup kita bukan 1 hari. Perjalanan hidup kita itu minimal saudara, kalau kita tahun ganti tahun. Oleh sebab itu kita tidak bisa paksakan ya kekuatan kita untuk 1 hari, 1 minggu. Tentunya saudara, kita mesti menjaga tempo nafas kita juga. Di dalam dagang juga sama. Kalau kita punya modal, nggak mungkin kita belikan semuanya. Iya, kalau lakukan enggak, ternyata ada macam-macam. Nah, memang kalau ada orang spekulasi silakan. Tetapi demikian juga kita bicara mengenai hal-hal tentang iman, sehingga Tuhan mengajar kepada kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada iman atau sesuatu yang patut kita pikirkan. Ya, itu cita-cita boleh, saudara, tetapi jangan memikirkan terlalu tinggi. Tetapi step by step, kita boleh ada sasaran tujuan. Umpama saudara mau sasaran seperti ini, kita bagi aja berapa periode. Mampu nggak untuk melakukan periode itu? Contohnya, 3 bulan saya mesti mencapai ini, 3 bulan depan mesti mencapai ini, 6 bulan depan mencapai ini, tahun depan mencapai ini. Contoh seperti kita angsuran mobil. Kita nggak mungkin, ya angsurnya berapa? Ya 6 bulan atau 1 tahun. Apakah gaji kita cukup? Oh cukup Pak, pas Pak. Nah kalau mama ada bayar listrik, ada kecelakaan, mama ada bayar asuransi, belum bayar bahan bakarnya, belum bayar ini parkirnya, saudara. Nah di situ akhirnya kita salah perhitungan, sehingga kita harus memikirkan. Nggak mungkin kita ambil 1 tahun, cocoknya berapa tahun? Mungkin 5 tahun, 4 tahun, bunganya berapa, saudara? Lebih efektif mana, 4 atau 5? Kalau kita bisa 4 tahun, tapi efektif 5 tahun, ya nggak masalah. Tetapi kalau efektif 5 tahun, kita paksakan 3 tahun, kita rugi. Ya memang ini kalau kita bicara tentang dunia kehidupan sehari-hari. Dan ini penting saudara, saya memberikan kepada saudara semuanya, untuk pandangan juga. Demikian juga kalau kita membangun sebuah rumah, kata Tuhan, ya, atau menara, saudara. Nah, kita harus menghitung biayanya dulu. Apakah kita sanggup meneruskan atau tidak? Jangan sampai kita membuatnya ya, bagus tapi nggak sanggup meneruskannya. Sebab itu juga dari keinginan kita, pikiran kita. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Itu penting. Supaya hidup itu tidak memaksa, tidak stres, tidak depresi. Untuk menghadapi sehari-hari saja, kita perlu ketekunan, kita perlu kekuatan. Kita lihat 1 ayat lagi, yaitu di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dari sini kita diajarkan supaya menurut ukuran manusia, saudara, apa yang Tuhan panggil kepada kita, kondisinya apa, itu firman Tuhan mengajarkan. Iman itu akan bertumbuh pelan-pelan. Gak mungkin saudara baru bertobat, terus kita mau jadi pendeta, baru bertobat, terus kita nggak bisa, saudara. Mau jadi apa, itu harus step by step. Nah, disinilah letaknya. Kadang-kadang kita boleh, paling kecil, aku mau jadi dokter. Boleh. Mungkin dokter spesialis silakan, tetapi itu kan butuh waktu juga. Aku menyelesaikan TK dengan bagus, SD dengan bagus, tahun demi tahun, SMP harus rankingnya bagus supaya dapat beasiswa, SMA, university, aku harus cari kedokteran, dibutuhkan apa. Ini hal-hal seperti inilah yang kalau kita berkata, saudara, memikirkan terlalu tinggi daripada yang kita patut pikirkan. Itu yang dikatakan Tuhan tidak sesuai dengan kondisi, keadaan, kemampuan kita. Kecuali Tuhan memberi visi kepada kita. Banyak orang juga dalam pelayanan, dia memaksakan saudara, untuk sekian harus sekian. Sehingga orang tanya kepada saya, Pak Fengki, targetmu berapa? 1000 jemaat. Oh, saya nggak ada target. Aneh Pak Fengki, kata orang begitu saudara. Ini buka gereja nggak ada target. Saya kasih tahu target saya adalah bagaimana menyenangkan Tuhan dan berjumpa atau mengenal Tuhan secara pribadi, membawa jemaat itu. Loh, itu kan target bukan jumlah, tetapi itulah yang paling penting. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menambahinya.
Saudara, apa yang bisa kita kerjakan, yaitu rohani, lebih mudah daripada kita paksakan jemaat, saudara. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan apa? Tanpa modal, hanya dengan hati yang sungguh-sungguh hancur kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas segala firman-Mu. Jika ada mereka di antara kami, Tuhan, ada masalah, persoalan, tantangan, kiranya Tuhan mau tolong, mau sembuhkan, mau atur, mau pulihkan semuanya. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan masalah, persoalan, pekerjaan, jodoh, maupun studi, karir, keuangan, keluarga, kesehatan, tumpangkan tangan-Mu di dadamu. Jika engkau mengalami sakit penyakit, tumpangkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Dan dengan iman percayalah, dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.